kan banyak nih Pak di media sosial, kemarin saya ketemu di Line, Instagram ataupun WhatsApp gitu kan, bahwa mengatakan kalau ada sebuah kalung yang dapat menyembuhkan coronavirus ini Pak. Bagaimana tanggapan dari dunia kesehatan gitu? Ya, memang di media ada beberapa kabar bahwa ini ada kalung ataupun mungkin ramuan-ramuan herbal gitu ya, yang bisa menyembuhkan gitu ya. Sebenarnya kita dari khususnya kalau dari kesehatan kita harus hati-hati karena setiap apapun itu jenis obat yang bisa menyembuhkan itu tentunya harus melewati uji klinis dulu. Tidak sembarangan baik itu obat ataupun apapun itu, misal ataupun vaksin itu tentunya akan memulai proses yang panjang, tidak serta-merta bisa dibuktikan bahwa itu sebagai obat. Jadi memang rangkaiannya panjang untuk bisa dikatakan sebagai bahwa itu adalah obat yang bisa menyembuhkan. Mungkin harus perlu penelitian yang lebih mendalam, yang perlu dikaji juga dari BP POM sebagai lembaga resmi yang bisa istilah menjudge bahwa itu adalah sebagai obat yang bisa diandalkan. Gitu. Oke. Kan seperti yang kita tahu juga ya Pak ya, kan ada beberapa negara seperti Amerika ataupun negara-negara yang lain menerapkan katanya tuh herd immunity. Nah sebenarnya istilah herd immunity sendiri itu apa sih Pak? Yeah. Dan apakah Indonesia itu menerapkan herd immunity sendiri? Yeah. Herd immunity itu akan apa kita dapatkan apabila sebenarnya kalau sudah ada vaksinnya. Seperti halnya kita sekarang ini kan sudah ada beberapa vaksin yang memang sudah beredar di masyarakat untuk bayi, kemudian ya untuk anak sekolah, halnya BCG, campak dan sebagainya. Nah itu ketika cakupan kita tinggi, minimal misalnya 95%. Nah dari yang diimunisasi yang 95% itu bisa melindungi yang tidak diimunisasi. Jadi kekebalan komunitas ini yang justru yang harusnya menjadi harusnya yang 5% yang tidak diimunisasi ini berterima kasih kepada yang 90% yang diimunisasi tersebut, karena tanpa disadari mereka itu terlindungi gara-gara yang 95% yang diimunisasi yang divaksinasi tersebut. Jadi kekebalan secara imunitas secara kelompok gitu. Maksudnya seperti itu. Dan selama ini kan untuk COVID sendiri kan, untuk vaksin sendiri sekarang masih dalam tahap uji coba ya. Kan untuk keluarnya suatu vaksin yang memang sudah bisa teruji itu prosesnya lama, biasanya lebih dari setahun. Sekarang aja untuk COVID ini kan awal munculnya baru akhir tahun 2019 di Desember itu, sampai dengan sekarang itu baru kurang lebih 8 bulan. Dan ini kita masih proses kalau nggak salah uji klinis yang tahap ketiga ya, di manusia tersebut. Yang mudah-mudahan sih kita berharap bisa cepatnya proses ujian vaksin tahap ketiga ini sehingga nanti bisa diproduksi secara massal. Itu harapan kita, karena selama kita vaksin belum ada ya otomatis kita harus istilahnya ya bisa berdamai dengan virus. Kita harus bisa, protokol kesehatan kita harus tetap kita taati. Itu yang mungkin salah satunya, karena selain virus kan kita obat tadi seperti dikatakan di awal bahwa obat itu sama sekarang belum ditemukan ya. Iya. Belum ada, masih dalam proses penelitian. Gitu, ya. Mungkin sekarang itu kan untuk penderita yang confirm di Indonesia udah semakin banyak, udah ratusan ribu ya. Nah, termasuk di Tangerang juga. Mungkin dengan banyaknya kasus yang sudah terjadi di Indonesia ini, mungkin yang belum terkena itu mempunyai harapan bahwa dia tidak terkena, karena timbul kekebalan dari yang sudah terkena itu. Karena kan secara alami ya, ketika ada kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh, otomatis kan tubuh akan bereaksi untuk menimbulkan kekebalan secara alami gitu ya. Ketika tubuh bisa mengeluarkan antibodi tersebut sehingga bisa melawan dari si virus tersebut, otomatis secara alami akan timbul kekebalan tersebut. Nah di Tangerang ini kan kita nggak menerapkan herd immunity secara
gamblang gitu kan. Berarti kan kita menerapkan PSBB ya kan Pak ya. Iya. PSBB. Nah, untuk PSBB sendiri kan kita udah sampai tahap berapa sih Pak Kota Tangerang itu? Kalau kalau nggak salah sekarang udah mau masuki tahap ke-8 ya. Ke-8 ya. 7 perpanjangan ya, 8. Diperpanjang terus ya Pak ya. Iya, sudah lumayan banyak. Kita setiap periode PSBB itu kurang lebih 14 hari ya, 2 mingguan. Jadi bisa dikalikan, kalau 8 dikali 2 minggu berarti udah Enam. berapa sih? Berapa bulan ya? Udah 3 bulanan 3 ya. bulan lebih. 3 bulanan ya. Gila. Sebenarnya PSBB sendiri kan adalah upaya pemerintah dalam untuk memutus mata rantai penularan COVID ini. Jadi bagaimana upaya pemerintah untuk secara istilahnya agak sedikit pemaksaan gitu ya, mendisiplinkan masyarakat. Karena selama ini kan untuk mendisiplinkan masyarakat agak-agak susah kan. Mereka dianjurkan untuk misalnya untuk kan kuncinya cuma 3 kan, 3M. Itu memakai masker, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun ataupun air mengalir dan hand sanitizer. Kemudian yang ketiga adalah M-nya, menjaga jarak ketika kita beraktivitas sosial dan sebagainya. Itu yang kuncinya utama itu seperti itu. Jadi diharapkan dengan PSBB ini pemerintah bisa mempunyai kekuatan power untuk misalnya kalau ada kerumunan kita punya ada payung hukumnya untuk membuatkan ada perusahaan yang tidak misalnya tidak menerapkan protokol kesehatan itu bisa ditutup, didenda dan sebagainya. Sebenarnya itu. Jadi untuk mendisiplinkan masyarakat ataupun pengusaha yang sekarang ini mungkin PSBB-nya agak sedikit diperlonggar dibanding waktu pertama-tama ya. Sekarang kan orang kalau dulu kan nggak boleh ada orang kerja kan, istilahnya kan semua nggak boleh ada yang keluar rumah. Sekarang sih udah ada yang kerja secara normal, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan di tempat kerjanya ataupun di tempat kerja itu. Kan juga banyak tuh Pak kayak pedagang-pedagang kaki lima. Kalau yang waktu pertama-tama kan kita belum boleh buka ya. Terus yang selanjutnya itu boleh buka tapi dengan pembatasan waktu sampai jam 8 malam atau jam 7 malam tutup. Nah tapi udah banyak juga nih Pak yang tutupnya kan lebih dari jam 9 apa jam 10 gitu. Itu kira-kira apakah ada teguran langsung dari Dinas Kesehatan atau instansi mana gitu Pak kalau di Kota Tangerang sendiri? Betul, jadi untuk penanganan COVID ini kan sudah terbentuk suatu, kalau dulu kan gugus tugas ya, kalau sekarang satuan tugas COVID. Jadi unsur ini dari unsur pemerintah dan yang lainnya. Untuk pemerintah sendiri ada misalnya dari mulai BPBD, kemudian Dinas Sosial, Satpol PP, dan Kesehatan yang terutama itu. Nah ini untuk penertiban dari masyarakat sendiri tentunya ini yang berperan adalah Satpol PP untuk penertiban. Misalnya ada yang dagang kaki lima yang di luar jam yang sudah ditentukan, mereka masih tetap berdagang, berjualan. Nah ini yang harus kita benahi, kita harus tertibkan seperti itu. Dan ini sudah berjalan di Kota Tangerang. Sehingga untuk istilahnya bukan mengurangi, yang membatasi sering kontak dengan masyarakat seperti itu. Ya. Terus kita mau bahas juga nih teman-teman, kan banyak nih Pak berita juga yang menyebarkan gitu kalau COVID ini katanya bisa menular lewat udara. Maksudnya menular lewat udara tuh kayak gimana Pak? Kayak udara terpapar dari luar kah atau di dalam ruangan atau seperti apa Pak? Ya. Jadi sementara ini kan memang menurut penelitian WHO itu kan selama ini kan kita hanya dari percikan ludah atau liur gitu ya. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu itu virus COVID ini bisa menyebar lewat udara, itu dengan istilah airborne ya, dengan partikel yang lebih kecil lagi. Cuman ini tidak semua kondisi akan terjadi seperti itu. Jadi ketika misalnya kalau untuk di kesehatan itu ada, di medis itu ada misalnya lagi ada kegiatan intubasi atau segala macam yang memang itu terjadi aerosol seperti itu, yang memang itu yang berbahaya, sehingga para medis itu kan dipersyaratkan untuk yang beresiko seperti itu memakai APD yang lengkap, yang level 3. Nah itu. Tapi kalau secara masyarakat umum sepertinya yang kita jaga adalah memang seperti percikan ludah atau itu aja. Tapi mungkin sekarang kita juga tidak tahu ya orang tuh ya seperti apa. Jadi makanya untuk menjaga seperti apa penularannya itu biar tidak
masif banyak ke masyarakat atau anggota keluarga yang lain, maka untuk perusahaan ataupun ruang kerja yang lainnya itu sebaiknya untuk persyaratan dibuka kembali perkantoran ataupun industri seperti itu, minimal ruang kerja itu dia sirkulasi udaranya Terbuka itu ya, Pak, ya? bagus, ya. Jadi ada pertukaran udara dari luar ke dalam dan sebagainya. Jadi jangan sampai menggunakan ruangan tertutup yang udaranya hanya berputar di situ aja, itu yang justru meningkatkan resiko penularan. Kalau misalnya ada satu orang yang terkena di tempat tersebut, itu yang memang kita hindarkan. Jadi selain pembatasan jumlah orang yang ada di tempat tersebut dengan menjaga jarak, sirkulasi udara juga harus dibenahi. Itu yang harus diperhatikan protokol kesehatan. Ya. Lagi Fit. Oh ya. Kan juga banyak nih Pak masyarakat yang belum tahu, mungkin masih awam gitu ya Pak ya. Apa sih perbedaan dari rapid test, PCR test, sama swab test gitu Pak? Mungkin masih banyak gitu masyarakat yang belum tahu. Ya, baik. Jadi kalau PCR itu adalah metode pemeriksaannya. Kalau swab itu cara pengambilan sampelnya. Oke. Swab itu aslinya dioles di ini ya, di ke permukaan gitu ya. Itu swab ya. Jadi untuk metode pemeriksaan PCR dia perlu pengambilan sampelnya dengan swab. Jadi swabnya itu ada dua, swab tenggorokan dan hidung, naso dan orofaring. Yaitu yang dilakukan pada penderita yang terduga COVID tersebut. Jadi diambil sampelnya, nanti kemudian dimasukkan ke dalam media viral transfer virus (VTM). Nah itu kemudian nanti di laboratorium diperiksa secara PCR ya. Jadi RT sebenarnya real time poly chain reaction kalau nggak salah PCR itu. Jadi ada singkatannya itu. Nah, kemudian kalau untuk rapid test itu adalah pengujian tidak untuk diagnostik. Kalau tadi untuk PCR itu diagnostik, untuk menegakkan diagnosa apakah dia itu ada kumannya atau ada virusnya atau enggak di dalam tubuhnya. Tapi kalau untuk rapid test dia bukan untuk diagnostik, dia hanya sebatas untuk screening aja, untuk penapisan awal. Nah itu metodenya lain. Kalau tadi kan di swab untuk usap hidung dan tenggorokan. Kalau untuk rapid itu pengambilan darah, baik itu darah tepi di ujung jari ataupun darah vena. Itu tergantung dari itunya rapid itunya tes rapidnya gitu. Jadi seperti itu. Dan kalau dikatakan mana akurat, mana jelas rapid test itu kurang akurat, hanya sekian persen dari kalau PCR itu adalah golden standarnya untuk pemeriksaan COVID itu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya hasil rapid testnya positif, itu belum tentu PCR-nya positif, dan kebalikannya. Kalau negatif belum tentu negatif hasil rapid. Kan kalau rapid test itu sebetulnya istilahnya bukan positif atau negatif, tapi reaktif dan non reaktif sebetulnya. Jadi jangan salah juga itu dalam istilah penyebutannya juga. Ya, seperti itu. Ya. Bagaimana nih Pak, kan sebagai siswa, mahasiswa dan para pekerja di Kota Tangerang sendiri, bagaimana kita pribadi mempersiapkan diri agar kita tuh siap dengan dunia yang baru, adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi ini Pak? Ya, jadi tadi kuncinya adalah kita menerapkan 3M ya. Kalau dulu kita di kesehatan istilahnya mengenal PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi mungkin itu pengembangan dari PHBS. Kan kalau di PSBS dulu kan tidak ada pemakai masker, karena ini COVID, otomatis di situ ada muncul masker sekarang. Jadi 3M itu tadi pertama memakai masker. Jadi memakai masker kalau ya kita cukuplah dengan pakai masker kain ya. Kemudian kalau tenaga medis kan harusnya dengan masker bedah minimal. Kemudian selain melakukan masker, nah yang perlu diperhatikan adalah ketika melepas masker itu jangan sampai masker yang kita akan pakai lagi itu justru tercemar atau terkontaminasi
di tempat kita sembarangan menempatkan menaruhnya gitu. Nah ini yang kita sudah aman, tahu-tahunya masker yang udah tercemar kita pakai lagi gitu, yang atau misalnya kita sudah pakai masker, kita bertemu dengan teman-teman makan ngumpul gitu kan, kalau makan kan pasti buka masker kan ya. Nah jadi lupa menjaga jarak, akhirnya terkena juga. Jadi kan ketika kita perlindungan kita dibuka, kita ngobrol dengan teman yang kita nggak tahu apakah teman tersebut positif atau bukan, sehingga risiko terpapar tertular itu akan sangat besar. Pakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian atau menggunakan hand sanitizer, dan yang ketiga adalah M-nya itu menjaga jarak. Nah ini yang memang agak susah kan, karena kan Indonesia itu kan negaranya sangat sosial banget gitu ya. Kayaknya nggak enak kalau nggak ngumpul gitu ya. Sering nongkrong kemana gitu. Nah, itu kan upaya pemerintah sih untuk memutus mata rantai. Selain tadi menggalakkan 3M, pemerintah melakukan upaya yang memang selama ini WHO selalu dukung-dukungkan, itu dengan 3T ya, dengan tracing. Jadi ketika ada kasus positif yang kita temukan, itu selalu kita ikutin dengan penyelidikan epidemiologi. Jadi kita harus tahu dari mana sumber penularannya itu dan menularkan ke mana aja gitu. Jadi ke atasnya siapa, ke bawahnya siapa gitu. Jadi dia kena dari siapa, terus dia menurunkan juga nggak ke yang lain. Jadi itu yang kita cari, tracing itu namanya. Jadi kita cari faktor risikonya dari mana, apakah dia pekerja yang sering keluar misalnya ke daerah zona merah dan sebagainya. Kemudian di lingkungan rumahnya, kontak eratnya kita akan tanyakan seperti itu. Ada berapa di rumahnya, ada berapa orang, di lingkungan sosialnya misalnya dia sering pergian misalnya ke pengajian dan sebagainya, itu selalu kita akan gali informasi tersebut. Itu yang tracing. Kemudian testing ya tadi swab dengan PCR, tentunya yang lebih golden standarnya kan PCR. Jadi setiap kontak erat itu selalu kita ambil swab dan kita periksa ke laboratorium. Jadi satu orang kasus itu kita mengejar sampai 50 orang. Jadi temannya itu kan banyak, baik itu teman di pekerjaan ataupun teman di permainan ataupun di sekolahnya atau apa misalnya, itu akan kita terus sampai hasil negatif gitu, sampai hasil negatif. Jadi sebanyak mungkin kita. Jadi itu salah satu upaya untuk memutus mata rantai dengan tadi tracing, kemudian testing, dan satu lagi treatment, pengobatan. Ya walaupun memang obat untuk COVID kan belum ada ya tadi, tapi minimal kita mengurangi untuk gejala yang timbul sebenarnya, untuk panasnya. Jadi kita suportif untuk pengobatan yang itunya aja, gejala-gejala yang timbulnya aja. Jadi untuk membunuh virusnya sendiri memang sampai saat ini belum ada. Terus Pak, kalau misalkan nih ada salah satu orang yang terkena COVID misalkan kayak gitu di Kota Tangerang, itu tuh alurnya bagaimana Pak? Apa langsung didata oleh Dinkes atau Pemprov dulu atau gimana, atau langsung dikirim ke rumah sakit gitu? Kan orang yang menderita yang terkena COVID itu kan biasanya yang berobat ke pelayanan kesehatan itu karena dia sudah ada gejala kan ya. Iya. Justru kalau orang yang tidak bergejala mereka merasa sehat kan, dia malah berkeliaran kemana-mana. Justru yang kalau dia punya gejala misalnya ada demam, kemudian batuk pilek ataupun sesak napas terutama, itu dia pasti akan mencari pertolongan kesehatan ke fasilitas kesehatan, contoh ke rumah sakit ataupun puskesmas. Nah ketika dia masuk ke rumah sakit, otomatis rumah sakit itu akan melaporkan semua kasus yang ada di Kota Tangerang. Kita di Kota Tangerang ada 31 rumah sakit dan 37 puskesmas. Nah ini sistem pelaporannya sudah terbangun kita. Jadi sudah semuanya udah secara online. Kita ada aplikasi Sirona Usir Corona ya. Jadi Sirona itu bukan jadi cantik ya bukan ya. Tapi ada satu aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Kominfo, Kominfo Kota Tangerang. Ini pencatatan pelapor secara real time dan online. Jadi pada saat ini kita ingin tahu berapa jumlah kasus COVID di Kota Tangerang, tinggal satu kali klik maka akan muncul datanya. Gitu. Jadi ini contoh tampilannya di samping saya.
ini yang dari bagian statistik. Tapi kalau untuk data secara realnya bukan real detailnya memang ada di aplikasi Sorona yang memang tidak semua orang mungkin bisa mengakses ya. Karena kan ini terkait dengan kerahasiaan identitas pasien kan harus kita jaga juga gitu, nggak harus dibuka gitu, nggak perlu dibuka. Jadi cuma data angka aja gitu. Iya, hanya sebatas agregat angka. Untuk data secara alamat, nama gitu kan Privasi privasi ya, kita menjaga hal itu, jadi kita tidak tampilkan. Nah, jadi untuk secara otomatis, jadi ketika ada pasien di rumah sakit yang mempunyai gejala corona tersebut, kemudian dilakukan swab dan hasil ternyata positif, otomatis laporan tersebut akan terinput dan akan kita ketahui dan kita laporkan secara rutin setiap hari ke pusat. Dan ini ke pusat juga mulai aplikasi bukan aplikasi online ya, ada itunya linknya untuk ke pusat, dan juga kita laporkan secara manual ke provinsi seperti itu. Jadi laporannya secara berjenjang dari Pasienkes ke dinas kesehatan kota ke pusat ataupun langsung ke provinsi seperti itu laporannya. Demikianlah bincang-bincang hangat sama Bapak Suhardiman. Terima kasih untuk teman-teman yang nonton podcast terakhir kami kelompok 33. Ingat tuh kata Pak Suhardiman tadi yang terakhir, bahwa kita harus menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan baik dan benar, kemudian yang ketiga menjaga jarak. Terima kasih Bapak untuk waktunya, untuk Sama-sama. penjelasan materinya yang sangat berguna buat kami semua. Semoga COVID di Kota Tangerang ini terus melandai ya Pak ya, grafiknya, dan kita semua boleh sehat, terlebih lagi vaksin boleh ditemukan. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Cukup sekian pemaparan materi dan podcast terakhir kami. Terima kasih. Makasih banyak ya Pak ya. Hah? Grogi.